Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama kami hormati para kiai, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW dan para asatid warga Gria Mangli Indah dan khususnya Al Ustadz Hutri Agus Prayudo selaku pengisi pengajian pada malam hari ini. Dan yang kami banggakan, remaja masjid selaku panitia acara pada malam hari ini. Dan tak lupa para hadirin, mas, mbak, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian yang bertema Istighraq ketika nikmat menjadi azab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membuka acara pengajian ini dengan membaca Ummul Kitab. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa dzurriyyati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita dengarkan pengajian pada malam hari ini yang bertemakan Istighraq ketika nikmat menjadi azab. Jangan lupa simak dengan benar karena di akhir pengajian akan ada sesi tanya jawab yang ada riwayat, yaitu tiket haji dan jalan-jalan ke Dubai. Kepada Al Ustadz Hutri Agus Prayudo kami haturkan. Wahaikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakan, bitahiyatil min ahlil jannah. Izinkan saya menyapa kepada Bapak, Mbak-mbak dan mas-mas pada malam hari ini dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab suaranya kayak bukan semangat muda gitu deh kayaknya. Kayak orang-orang belum dinner deh kayaknya. Batu Pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salamnya enggak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangatnya anak-anak muda Gria Mangli. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirina wa tayyibin wa ashabihi al-ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita takzimi para alim ulama, para tokoh masyarakat lingkungan Gria Mangli, wana khusus bidzikri, takmir masjid. Tadi saya waktu kesini sempat salah masjid, saya kira ini Al-Hikmah namanya, ternyata Al-Ikhlas gitu. Dan kayaknya memang di mana-mana yang namanya ikhlas itu gak selalu muncul di permukaan deh, betul nggak? Surat Al-Ikhlas itu dalam redaksinya gak ada lafaz ikhlasnya, tapi tetap namanya surat Al-Ikhlas. Masjid ini meskipun bukan masjid jami'nya, tapi tetap karena namanya Masjid Al-Ikhlas, jadi masjid justru yang pertama kali yang ada di Gria Mangli gitu. Nah, dan juga khususnya Ustadz Solehuddin dan juga bapak-bapak yang lainnya, Bapak Takmir di Masjid Al-Ikhlas ini juga spesial anak-anak muda ESKI. ESKI itu singkatannya apa ESKI? Sifaul Qulub. Tahu nggak Sifaul Qulub itu artinya apa?
Pengobat hati. Obat hati. Berarti kalau obat hati berarti hatinya lagi sakit atau lagi sehat? Enggak. Yang namanya manusia itu selalu dinamis dalam hidupnya. Pasti ada rasa nggak nyaman, ada rasanya saat-saat dia itu senang, ada saat-saat rasa itu dia senang, kadang senep, kadang bahagia, kadang sengsara dan sebagainya. Makanya selalu perlu kumpulan-kumpulan yang semacam seperti ini. Kenapa? Karena dengan kumpulan yang semacam ini hati kita, kehidupan kita itu jadi terobati. Yang sebelumnya lalai jadi ingat kepada Allah. Yang sebelumnya sempat menderita menjadi menemukan sedikit makna bahagia. Yang sebelumnya lagi galau, kumpul-kumpul di semacam ini itu menjadi tercerahkan kembali dan sebagainya. Kita doakan semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya sehat, seger waras. Amin. Rezekinya semakin ngegas. Hutang-hutang, tanggungan, kontrakan, SPP kuliah semuanya lunas. Yang jombloan-jomblowati belum dapat jodoh segera mentas dapat jodoh. Belum cukup umur. Semua hajat-hajat, cita-cita, keinginan kabul tuntas di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bahagia sekali pada malam hari ini bisa sharing-sharing. Insyaallah enggak lama tapi yang singkat ini bisa menjadi satu hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saya mau tanya. Mohon izin Pak Takmir, saya izin pakai bahasa anak muda gitu, biar saya anak muda gitu. Nah, saya mau tanya. Manusia itu makhluk yang duniawi atau enggak? Sing kedonyan, sing gak kedonyan. Ukhrawi, istimewa. Emang gini, sebutkan kepada saya, ada tidak manusia di muka bumi ini yang tidak bersentuhan, baik itu yang agamanya Islam maupun yang bukan Islam sebagai, baik itu yang spesifik di dunia agama, entah itu kiai, santri, atau bahkan nabi, atau orang umum, pokoknya manusia yang tidak bersentuhan dengan dunia. Ada mboten? Wonten mboten? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada Ustaz. Siapa? Saya pernah baca berita Pertapa. Ini bukan Pertapa genit di Naruto itu ya, bukan ya? Siapa itu Pertapa genit di Naruto itu? Jiraiya, bukan. Ada Ustaz, saya pernah baca di India. Seorang pertapa masih 19 tahun. Itu gini tok Ustaz. Topo, bertapa gini tok. Selama sekian puluh tahun. Nah, bertapanya itu di bawah sebuah pohon beringin atau apa gitu. Dan orang-orang bisa lihat. Tapi sayangnya lihatnya itu, orang-orang itu lihat orang itu kan diberitakan sebagai keajaiban dunia. Ada nih orang nih, gak perlu makan, gak perlu minum, gak perlu kelipo jalan-jalan, gak perlu beli baju kalau lebaran, gak perlu nikah, gak perlu ngapa-ngapain lah dan sebagainya. Pokok bertapa gini toh. Cuman sayangnya area di sekitar pohon itu ada kayak pagernya gitu. Dan orang-orang hanya bisa melihat antara jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lepas dari itu orang-orang nggak bisa lihat, itu area itu terlarang gitu untuk dikunjungi oleh masyarakat dan sebagainya. Tentu tahu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ya kalau pas nggak dilihat ya orangnya orang biasa gitu ya, makan, ya minum, ya istirahat, ya tidur dan sebagainya. Artinya apa? Tibano meskipun yang dikatakan sebagai bertapa atau bertahanut dan sebagainya, tetap dia membutuhkan yang namanya unsur-unsur dunia, entah itu makan, entah itu minum, entah itu tidur dan sebagainya. Betul. Itu yang disebut dengan basyariah. Kita itu manusiawi, itu memang makhluk dunia. Kan kita ini makhluk nyata, bukan makhluk halus. Iya apa ya? Kalau makhluk halus, ya mungkin beda dunia ya, beda dimensi. Kita nggak tahu mereka makannya apa, minumnya apa, kafe kongko-kongkonya di kafe mana, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita manusia ini makhluk real, makhluk dunia nyata. Gitu. Jadi pasti mau tidak mau kita itu bersentuhan dengan dunia. Gini Pak Betul. Bahkan gini, yuk kita ambil contoh siapa manusia yang paling agung, paling mulia, paling baik-baiknya manusia di muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang kemuliaannya, derajatnya, makomnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustaz siapa? Allah kan bukan orang. Yang kita maksudkan ini adalah manusia atau makhluk. Tidak ada ciptaan yang makomnya melebihi Rasulullah SAW. Nah, sementara Al-Khaliq tentu di atas
makhluk. Itu sudah ittifaq bainal ulama ahli sunnah. Semuanya udah paham itu. Nah, Nabi Muhammad tetap secara amalia sehari-hari beliau bersinggungan dengan dunia atau tidak? Bersinggungan. Ada Ustaz, saat beliau itu bertahanus, saat beliau itu ke gua untuk kemudian mengerti masyarakat, tetap butuh dunia, menyiapkan bekal, dibantu oleh istrinya, lalu kemudian beliau merenung di gua sekian kilometer dari Mekah dan sebagainya. Tetap butuh perbekalan dan sebagainya. Pun saat perjuangan beliau mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, butuh yang namanya anasir atau unsur-unsur duniawi. Gitu. Makanya ada zakat, infak, sedekah, wakaf dalam terminologi Islam. Ada yang namanya pernikahan, munakahat dalam poin syariat Islam. Ada juga yang namanya jihad, makanya ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Bukan berarti Islam itu agama kedonyan, tidak. Tapi Islam adalah agama yang cerdas, dibawa oleh Nabi yang fatonah, yang super cerdas, yakni Nabi Muhammad SAW yang tahu bagaimana caranya mengelola dunia. Tahu caranya mengelola dunia. Ini dia nih kuncinya. Jadi satu sisi manusia kalau dalam istilah ininya itu homo homini lupus. Manusia itu adalah binatang yang bisa mikir. Sehingga apa? Kita itu selalu punya nafsu, selalu pengen duit, selalu pengen harta, selalu pengen meningkat ini, meningkat itu, meningkat rumah, meningkat masjid. Oh, ini tingkat masjidnya, betul ini. Atau meningkat, oh kalau yang sebelumnya musola, pengennya jadi masjid. Kalau yang sebelumnya mobilnya dua baris, pengennya jadi tiga baris dari MPV pengennya SUV, terus begitu. Dari yang jomblo, ada nggak di sini yang jomblo selamanya pengen? Gak ada kan? Dari yang jomblo pikirnya gimana nanti setelah belajar, bekerja, kemudian menikah. Dari yang menikah pengennya punya anak, dari punya anak pengennya punya anak lagi, dari punya anak lagi pengennya punya cucu, terus begitu. Itu kehidupan manusia. Itu kehidupan manusia. Sehingga Islam, agama kita ini adalah agama yang cerdas, dibawa oleh Nabi yang super cerdas. Kita tidak diajari untuk meninggalkan dunia, tapi juga tidak menjadi hamba dunia. Nah, maka menarik sekali nih. Saya ada PowerPoint, tolong dibuka PowerPoint-nya yang tadi. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu istidraj. Karena kalau kita salah kelola terhadap, salah pandang, salah pikir terhadap pengelolaan terhadap dunia, kita bisa masuk satu jebakan yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Nanti sebelum kita masuk ke definisinya, kita sampaikan cerita dulu. Saya punya cerita nih. Mau cerita enggak kira-kira? Yuk kita cek. Lagi. Ya lagi ini di skip aja. Ya. Ini adalah kisah pilu tentang seekor ikan. Tahu ikan? Ikan itu hidupnya di dunia apa? Air, darat, udara atau api? Hanya Avatar yang bisa menyatukan 4 elemen itu, enggak ya? Enggak. Air spesifik penghuninya itu ikan. Ikan nggak bisa hidup di darat. Oke? Next. Nah, ini tentang kisah pilu seekor ikan. Alkisah di sebuah lautan yang luas. Lautan luas, airnya bening, biru, indah. Kita bahkan yang masyarakat darat, masyarakat yang hidup di tengah-tengah daratan, kita tuh pengen kalau healing mesti jujukannya ke pantai gitu. Karena apa? Wah, kayaknya lihat laut ini seger deh dan sebagainya. Nah, ikan penghuni laut, yuk kita cek. Ini kisah pilu dia. Next. Seekor ikan kecil tengah berkecipak-cipak di permukaannya. Nah, ikan kecil ini lagi di permukaannya, lihat daratan dan sebagainya gitulah. Main-main di permukaan. Next. Seumur hidup si ikan ini, ia hanya tahu laut pada bagian permukaannya. Dia nggak nyelam sampai ke dalam, dia juga nggak, pokok di permukaan itu dah. Next. Yang dia lihat di permukaannya laut itu seperti ini, pemandangan seperti ini. Apa ini? Sampah berserakan, kotor dan sebagainya. Next. Nah, akhirnya karena dia hidup di permukaan dan dia lihat sampah, dia lihat yang kotor-kotor, dia lihat yang jelek-jelek dan sebagainya, dia sampai pada satu kesimpulan si ikan ini. Ia selalu mengutuk keadaan laut yang kotor. Laut ini kok kotor ya dan sebagainya. Gitu. Sampah menggunung, sisa tanaman terhuyung-huyung, bahkan kotoran manusia mengapung-apung. Pokoknya gak apik gitu. Dia terus mengutuk, dia terus ngersulo. Kalau kata bahasa Jawa itu ngersulo, bahasa Indonesianya itu kayak komplain terus gitu. Gimana ini tempat saya nih, wah jelek, gak bagus dan sebagainya. Next. Nah, hanya itu yang ia tahu tentang lingkungannya.
Hanya itu yang ia tahu tentang air, sebagaimana dia gak main kemana, di permukaan saja. Hanya itu yang ia tahu tentang air, sebelumnya. Hanya itu yang ia tahu tentang kehidupannya, hanya di permukaannya saja. Dia kurang deep, dia gak main menyelam lebih ke dalam, atau dia gak kemana-mana. Dia hanya di permukaannya saja. Dan dia fokus pada keluhan, dia fokus pada komplain, dia fokus pada yang jelek-jelek tok, dan sebagainya. Kalau orang anak kata anak zaman sekarang itu nothing, negative thinking. Next. Akhirnya ia punya kesimpulan. Kok setiap kali di permukaan air kok yang dilihat jelek-jelek tok, kalau enggak polusi ya sampah atau enggak sisa-sisa limbah dan sebagainya. Ia simpulkan bahwa seluruh lautan adalah tempat yang tidak cocok untuknya. Terlalu kotor, terlalu menjijikkan. Bayangkan ini, seekor ikan mikir, laut ini nggak cocok untuk hidupku. Kacau nggak tuh kira-kira tuh? Kalau itu sama seperti manusia, wah kayaknya nih saya nggak cocok menghirup oksigen ini kayaknya ini. Terus dia akhirnya milih menghirup etanol. Enggak ya, beda ya. Sekarang bulan apa? November bernya apa? Berkah. Terus apa lagi? Berebet. Bensinnya kena etanol ya. Next lagi. Dia lihat ini tok, dia simpulkan seperti itu. Kayaknya air nggak cocok buat aku. Kayaknya laut ini jelek semuanya. Next. Padahal yang ia tahu hanya permukaannya. Tak pernah ia tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan di kedalaman lautan. Seandainya dia coba menyelam lebih deep, seandainya dia lebih deep thinking, seandainya dia coba lebih bersyukur, seandainya dia coba lebih melihat potensi-potensi kebaikan di habitatnya, mungkin ceritanya akan lain. Tapi itu dia tak pernah tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan di kedalaman laut. Dan sebenarnya kotornya permukaan laut juga bukan sifat alamiah laut, melainkan hasil perbuatan makhluk darat yang mengotorinya. Gini betul, sampah, polusi, limbah itu asli dari laut atau sakjane limpahan dari kita-kita ini manusia-manusia darat. Limpahan. Next. Karena kedangkalan pengetahuannya, karena dia kurang deep thinking, akhirnya ia putuskan untuk membenci air yang menjadi habitat aslinya. Dan kemudian ia mulai berpikir untuk hijrah. Dia mikir, ia mulai pergi menuju pantai, meninggalkan kehidupan laut, menuju kehidupan darat. Saya mau tanya, iwak medurune kan itu neka cuko. Iwak ingin hidup di darat. Kacau nggak tuh kira-kira? Next, ini belum tuntasnya, belum. Next lagi. Nah, pada awalnya begitu dia dari permukaan tengah lautan, dia menepi, dia terpesona dengan kehidupan darat, dengan indahnya kehidupan darat yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Terpesona dia, wah bagus sekali ya. Maka ia semakin meremehkan kehidupan laut yang merupakan habitat aslinya. Ya kalau kata pepatah zaman sekarang itu rumput tetangga lebih hijau gitu. Next. Wah dia lihat, wah kayaknya kehidupan pantai darat tuh, wah sapi gitu loh, sapi. Pemenang pantai yang wis dikooptasi hotel-hotel tuh kan pinggir-pinggirnya tuh mesti, wah dijaga keasriannya, kebagusannya dan sebagainya. Next. Nah, apalagi pas saat ini nih, ini apa ini? Senja. Ini rata-rata yang hadir kayaknya wajah-wajah pemburu senja nih kayaknya. Anak-anak skena berarti ya. Iya lagi gitu. Mosok diajak maghriban, ayo maghrib wis adzan lho. Wah, kan sesuk maghrib maneh ngono. Ono sesuk gitu, ono sesuk. Tapi diajak kanca-kanca para mantan, maksudnya teman mantan SMP, mantan SMA gitu ya, diajak, ayo kita nongki di kafe ini, kafenya dekat pantai sambil berburu senja. Ya. Seneng, arek-arek seneng gitu. Padahal boleh jadi itu adalah akhir hayatnya dia, sampai melupakan sholat dan sebagainya. Ini kan tadi seperti itu, kok kayaknya bagus ya, kehidupan darat bagus, lihat senjanya, waduh bagus, naik lagi. Nah, seandainya ia pernah menyelam lebih dalam, maka ia akan tahu bahwa laut tak seperti yang dipikirkannya. Maka ia akan tahu betapa indah kehidupan laut yang murni, yang sesungguhnya. Kalau dia mau mikir deep thinking aja, ternyata habitat asli dia itu bagus. Saya mau tanya, bahkan manusia-manusia kayak kita darat-darat nih, manusia darat, makhluk darat,
rela nyewa, bayar mahal alat-alat diving demi untuk apa? Lihat kehidupan laut. Kita kalau ke Pasir Putih atau kalau ke selatan, ke Watuulo, ke apa, kita naik kapal, nyewa kapal sambil kan ada kotak kayak itu ya, kaca kotak gitu ya. Kita lihat, wah, kita takjub, kagum, ya apa enggak? Ini sebaliknya ini ikan. Ini sebaliknya. Karena dia kurang deep thinking, dia kurang berpikir lebih dalam, sehingga dia kurang bersyukur, sehingga dia justru mengutuk habitat aslinya. Nah, seandainya ia tahu lebih dalam, next. Wah, ternyata seperti ini ya. Bahkan gini, orang-orang kaya yang udah kelebihan duit itu nggak cukup, nggak puas kalau miara ikan di akuarium itu cuman ikan tawar, nggak puas. Pengennya apa? Ikan laut. Ya, di mana-mana itu adalah airnya diimpor sendiri dari laut. Ya, sampai rela itu ada bisnisnya tuh, ada bisnisnya dan laku gitu. Karena emang ini orang-orang pada takjub dengan kehidupan laut sebagus ini. Andaikan dia menyelam lebih dalam, ada terumbu karang dengan ikan yang berwarna-warni. Next. Sampai ada film tentang laut namanya Finding Nemo. Kalau ini Patrick ya. Kalau ini Patrick temannya SpongeBob. Ya. Macam-macam makhluk-makhluk laut yang unik-unik, yang indah-indah, bagus dah pokoknya. Next. Nah, seperti ini berwarna-warni. Next. Nah, ini Nemo-nya ya. Ya, ini kayak Nemo ya, betul. Next. Ya, seperti ini. Ikan laut emang lebih berwarna-warni. Next lagi. Ya. Sayang, sangat disayangkan. Eman, lek jene wong Jawa iku eman banget. Ia hanya mengetahui kehidupan air pada permukaannya saja. Dan tentu saja karena dia makhluk laut kemudian hijrah ke darat, tentu saja hanya menunggu waktu ikan itu akan mati menggelepar-gelepar di daratan. Iya Pak ya? Sebab itu bukan habitat aslinya, sebab bukan untuk itu ia diciptakan. Karena settingan pabriknya, setelan pabriknya ikan itu di laut. Itu sudah sunnatullah dan gak ada yang bisa melawan sunnatullah. Nah, begitu ikan ini maksa hidup di darat, meskipun dia pikir itu nampak indah, udah tinggal tunggu waktu, dia akan mati pada waktunya. Next. Nah, akhirnya seperti ini ya. Kak Dito neka cukup berkong nih kalau kata orang Madura ya, cukup berkong. Next. Nah, ini kata kuncinya. Seandainya kita tahu lebih dalam, deep thinking. Seandainya kita mikir lebih deep, niscaya kita akan tahu bahwa kehidupan kita, orang tua kita, rumah kita, rumah tangga masing-masing, bapak, ibu, adik, itu semua penuh dengan potensi kebaikan dan layak untuk kita syukuri. Next lagi. Kalau tadi kisah tentang ikan, nah, sekarang kisah tentang kita, manusia. Kisah berikut ini bukan dongeng, melainkan kisah nyata yang terjadi pada jutaan muslim yang hidup di dunia ini. Next. Ada berapa orang yang menganut agama Islam di dunia ini? Ada berapa? Bahkan sampai miliar kalau hitungannya seluruh dunia. Kurang lebih data terbaru itu 1,97 miliar. Banyak atau dikit? Banyak. Bahkan seandainya Islam ini berdiri sebagai agama sendiri, lalu kemudian Katolik dan Kristen dipisah, artinya nggak dijadikan satu sebagai Nasrani, Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak terbesar di dunia. Nah, cuman kan karena Kristen dan Katolik itu dijadikan satu Nasrani, maka kalau dijadikan satu lebih besar, itu 2,3 miliar dan sebagainya. Jadi Islam secara populasi itu nomor 2. Tapi whatever, ini bukan tentang populasi, tapi ini tentang deep thinking, mikir lebih dalam. Ada jutaan miliaran muslim di muka bumi ini. Bahkan di Indonesia ada ratusan juta umat Islam. Next. Mereka mengenal Islam hanya pada permukaannya saja. Hanya pada wajah Islam yang telah dinodai oleh pihak luar atau sebagian oknumnya. Sehingga seringnya itu, terutama anak zaman sekarang, wah Islam, wah ngaji-ngaji, paling nggak seru, paling ngono-ngono tok, paling ittaqullah gitu-gitu aja dan sebagainya. Akhirnya apa? Negatif thinking terhadap Islam. Padahal sebagaimana kata kunci tadi, seandainya ia tahu lebih dalam, seandainya nyelam dikit aja, gitu. Next. Nah seperti ini contoh. Wah pokoknya wong Islam Gus arogan, teroris, jahat, apalagi terus next. Ya, ribet,
Wah, mau Islam kok harus kerudungan, keluar rumah sih harus gini-gini, mas ribet. Akhirnya tidak sedikit loh anak-anak muda kita hari ini, terutama Gen Z, itu justru punya pola pikir negatif terhadap agamanya sendiri. Meskipun saya 2 hari yang lalu diskusi dengan Rektor UI Cordoba, Profesor Dr. Agus Trihartono, beliau juga guru besar FISIP UNED, tapi beliau jadi rektor di Banyuwangi UI Cordoba, kampusnya Pak Azwar Anas. Beliau buka data, hari-hari ini Gen Z itu mengalami apatisme beragama, agama apapun, baik yang Katolik, yang Kristen, yang Islam lebih-lebih. Kalau di Indonesia kan karena kebanyakan Muslim, jadi fenomena ini terasa banget gitu. Terjadi apatisme beragama oleh anak-anak muda Gen Z. Kenapa? Kan Gen Z itu pengennya free will ya, dia berkehendak bebas. Dia pengennya wah barbar gitu. Main game gak pengen ada yang melarang. Di sini bocil FF atau ML nih kira-kira nih? FF, ya rata-rata FF. Lewis kadung main FF, gak mau ada limitasi waktu yang bisa membatasi. Whatever itu panggilan orang tua, whatever itu azan sholat dan sebagainya. Terus pokoknya gitulah, pengennya itu pengen enak dewe. Nah, sementara agama hadir dengan seperangkat aturan, harus sholat, harus taat atau patuh kepada orang tua, harus belajar dan sebagainya. Itu agak bertentangan dengan keinginan, sajane itu hawa nafsu, keinginan para Gen Z yang pengen bebas. Pokoknya hidup bebas, hidup nyaman, hidup enak dewe dan sebagainya. Walhasil yang muncul adalah apatisme beragama. Gitu. Nah, ditambah konten-konten hari ini yang banyak muncul itu konten-konten ya kalau enggak ateis atau agnostik. Ya percaya sih sama Tuhan, tapi agak-agak pesimis sama agama. Kalau Tuhan itu memang ada yang menciptakan kita. Ini bedanya ateis sama agnostik ya. Kalau ateis itu benar-benar, itu kan tidak. Teis itu Tuhan, jadi tidak percaya Tuhan kalau ateis. Kalau agnostik, dia percaya Tuhan. Oh ya Tuhan itu menciptakan kita. Kita ini diciptakan dan sebagainya. Tapi dia tidak percaya terhadap agama. Apapun itu. Wah, sholatnya apa sih sholat itu dan sebagainya. Ngajinya apa sih ngaji itu? Emang dapat apa dari ngaji dan sebagainya. Kayak gitu-gitu. Dan hal ini mulai dari basic sifatnya Gen Z kayak gitu, ditambah konten-konten yang viral itu kayak gitu tok. Akhirnya apa? Sekarang ini gelombang kritik terhadap sesuatu yang berbau agama dahsyat. Ya, awal-awalnya, wah Islam ini keras, jahat, radikal dan sebagainya. Lama-lama semakin kesini, loh, iku kok ono delok santri-santri kok cium tangan sampai tawaduk sama gurunya. Wah ini feodal. Iya enggak? Awalnya radikal, semakin kesini tuduhannya geser. Jadi apa? Feodal. Kalau gitu Islam ini feodal. Ngajarin memperbudak manusia dan sebagainya. Wah, tambah itu. Kena itu ke anunya Gen Z itu. Sama kayak ikan tadi. Koyo pancene. Wah, gak asik nih. Kayaknya gak asik sudah nih dan sebagainya. Hati-hati itu. Nah, makanya kita lagi-lagi perlu mikir lebih deep. Seandainya kita itu menyelami lebih dalam. Sesungguhnya habitat asli kita, agama asli kita itu sangat indah, sangat luar biasa. Dan hati-hati, kadang terpesona dengan kehidupan bebas, terpesona dengan kehidupan kayak di barat itu loh. Barat itu nggak terlalu agamis, tapi maju. Di barat itu nggak ada azan-azan sampai rame-rame di toa, nggak ada. Tapi peradabannya maju. Kita terpesona, seakan-akan itu, wah, ya kayak ikan tadi, tergambar kira-kira ya. Kayak ikan tadi terpesona dengan kehidupan darat. Coba kita melok-melok ala-ala barat, misalkan kira-kira. Kira-kira sing maju itu mek rambutnya tok dadi koyo londo. Duduk kemajuannya bukan prestasinya. Rambutnya wis londo, disemir-semir, tapi kemudian isi otaknya gak semaju Jerman atau gak semaju ini. Tapi kan di Jerman itu rambutnya coklat-coklat Ustaz. Akhirnya apa? Tabarukan. Melok-melok di coklat no rambutnya, tapi tidak dengan isi kepalanya gitu. Dan sebagainya. Nah, next lagi. Nah, teroris. Pokoknya sing elek-elek wis Islam ngono dan sebagainya. Dan next lagi. Nah, kejem. Next lagi. Oh ini muncul betul filmnya. Kalau muncul alhamdulillah di play. Ini ada sekilas video bahwa kita itu kalau nothing, kalau mikir kurang deep, wah itu akan gampang tertipu oleh fata morgana dunia. Next lagi. Berarti next lagi. Oh, berarti bukan rezekinya.
Kawan-kawan nanti kita bawakan filenya. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menanggalkan identitas Islamnya dan memilih jalan selain Islam sebagai jalan hidupnya. Ia masih mengaku Muslim, tapi tak mau lagi menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Ya wis, koyo urip sing enak wis koyo gimana wis dan sebagainya. Jadi lambat laun sadar nggak sadar jadi agnostik. Ya masih beriman sih. Ya KTP-nya masih Muslim sih, tapi diajak sholat wangil gak karu-karuan. Diajak ngaji wangil dan karu-karuan. Diajak ngafe, diajak mantai gas gitu ya. Diajak mantai gas. Diajak gas dan sebagainya. Meskipun itu PR ya. Saya kan punya satu majelis namanya Majelis Gaul. Itu memang untuk segmentasinya anak-anak muda. Ya kadang kita bekerja sama dalam segmen-segmen tertentu. Contoh kalau nangani anak-anak yang LGBT dan sebagainya, kita kerjasama sama Bu Dewi Rohmah, temennya Ustaz Salihuddin dan sebagainya, dengan Bu Dewi Rohmah dan sebagainya. Atau kalau masalah anak terlantar atau anak pang, ada tuh anak pang yang jalan-jalan. Ojo mbok kira anak pang gak duwe-duwe loh. Itu kadang anak-anak wong soge, anak-anaknya orang-orang berada dan sebagainya. Tapi karena ya kita sadar, jangan-jangan karena kita ini para yang dianggap ustadz, para ya tokoh-tokoh agama yang merasa cukup nang masjid aja lah dan sebagainya. Kita kayaknya oke lah, mereka secara dohir salah. Jangan-jangan kami ini, saya terutama, salah juga. Kita kurang merangkul kaum, kita kurang terjun ke bawah, istilahnya turba. Kita yang kurang paham selera anak-anak muda hari ini tuh harusnya kayak gimana dan sebagainya. Lalu kemudian kita bikin majelis gaul. Kadang kita emang ngajinya di pantai, kadang di kafe atau kadang di tempat-tempat yang ikonik. Apa nih Jember ada yang baru nih apa? Oh Genus, gedung Jember Nusantara. Oke kalau gitu kita bikin talk show ala-ala apa kayak itu di Jember Nusantara. Tapi esensinya sama, apa? Ngaji Islam. Sebenarnya esensinya itu. Cuman memang perlu kemasan-kemasan yang lebih menarik untuk menyentuh anak-anak muda hari ini. Nah, tapi satu sisi anak muda juga harus mikir lebih deep. Jangan pas maunya, wes pokoknya aku sing seneng-seneng aja, bagianku bagian sing seneng-seneng dan sebagainya, sing happy-happy dan sebagainya. Padahal ya, kita tahulah realita kehidupan dunia ini kadang realita itu tidak seindah ekspektasi. Aku juga pengennya ya kehidupanku itu ya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk ya, surgane sopo? Surgane mbamu. Saya ingat joknya almarhum Gus Dur ini. Surgane sopo? Surgane mbamu. Jadi itu utopia. Utopia itu enak men gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga lah. Terus ngibadahi kapan? Ibadahnya kapan? Berdermanya kapan? Berjuangnya kapan? Dan sebagainya. Nanti Anda akan paham. Semakin dewasa, semakin tahun demi tahun, usia nambah, ternyata realita kehidupan dunia ini tuh penuh perjuangan. Gak ada kehidupan yang datar-datar saja. Orang Madura mengatakan life is never flat. Itu orang Madura yang kuliah di London, maksudnya ngomongnya kayak gunung. Life is never flat. Hidup nggak pernah datar. Selalu ada dinamika. Kadang duit banyak, kadang duit sedikit bahkan nggak punya. Kadang semuanya jadi terasa mudah. Kadang semuanya jadi kayak sulit dan sebagainya. Kadang teman-teman tuh fair, enak, nyenang no hati. Tapi kadang teman-teman bahkan bestie kita sendiri brengkel no, iya apa enggak? Di hadapan kita kayak sing yo bermanis muka, tapi di belakang kita menusuk, gibahi dan sebagainya. Kayak gitu. Itulah kehidupan manusia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka dari kisah tadi yang di PPT ini kita harus menyelam lebih dalam. Harus mulai deep thinking. Harus mulai berpikir, oh iya ya, agamaku ini Islam ini sakjane koyo yo opo sakjane. Konsep Islam terhadap dunia itu juga kayak gimana harus diketahui. Termasuk materi kita pada malam hari ini tentang istidraj gitu. Itu adalah bagaimana kita menyelam lebih dalam. Nah, termasuk kita hadir di SQ, hadir di Sifaul Qulub, hadir di majelis-majelis anak muda kayak gini. Itu bagian dari kita ingin menyelam lebih dalam terhadap Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita doakan yang hadir pada malam hari semua calon orang-orang sukses masa depan. Calon penghuni surga. Barokahnya ngaji, menyelami Islam lebih dalam. Amin ya rabbal alamin. Ini sesuai nih dengan hadis Nabi nih. Rasulullah pernah bersabda itu begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang
dikehendaki oleh Allah jadi orang yang baik. Allah pengen, Allah ridho orang ini di-create, ditakdirkan jadi orang yang baik. Itu bukan berarti dikasih harta, bukan otomatis dikasih jabatan, bukan otomatis hidupnya lancar-lancar saja, enggak. Tapi ciri-ciri atau termin paling utama kalau Allah pengen hambanya, memilih hambanya jadi lebih baik, itu ciri-cirinya jelas dalam hadis ini apa? Yufaqihu fiddin. Dia lebih dipahamkan tentang agama. Dia lebih nyaman untuk ngaji daripada ke diskotik. Dia lebih nyaman untuk kumpul sama ya konco-konco, sama anak-anak ngaji, sama anak-anak masjid, sama anak-anak remaja masjid daripada dengan yang sakrapan dan sebagainya di luar sana. Gitu. Nah, ini bagian dari kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang baik. Oke, spesifik. Nanti sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya. Ini tanya jawabnya boleh tanya langsung pakai mic atau boleh nulis di kertas atau boleh DM di Instagram. Ini rata-rata kayaknya manusia dunia maya kayaknya. Bisa DM di Instagramnya Syifa'ul Qulub bisa atau di majelisgaul.official atau di Instagram saya juga bisa. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Nah, teman-teman coba dibuka Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Coba biar kita bisa baca bersama-sama nih. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Ini tentang dalil paling basic kalau bicara tentang istidraj. Innal insana khuliqa halu'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah, lagi kikir. Ya, manusia itu selalu seperti itu gowannya. Komplain terus saya, kok gak enak titik komplain. Padahal dhewe yo durung tahu iso nglakoni. Iya Pak ya? Delok bal-balan Indonesia versus apa itu? Waktu sik jamane Sintayong, STY. Wih, iku lho oper, tendangan. Gak guna iki dan sebagainya. Kita komentatornya lebih ini. Iku diumpan saja diumpan. Padahal kalau kita ngelakoni belum tentu lebih ahli daripada itu. Innal insana khuliqa halu'a. Wis kaya ngono, gawane manungsa iku wis komplain terus ae dan sebagainya. Lanjut ayat yang ke-20. Idza massahus syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Ya. Lagi garap PR, dikasih PR sama guru, banyak PR-nya. Ini sekolahan tidak berperi kesiswaan, menyiksa siswanya, menzolimi kita semua. Ayo kita demo kepala sekolah. Woi, gitu aja. Genzi kan ngono kan. Sekarang banyak loh kasus anak-anak SMP atau SMA mendemo kepala sekolahnya. Yang terbaru itu ada kepala sekolah negur siswa karena ngerokok. Ya, dari teguran halus dengan lisan, dengan apa gak mempan, ya dikasih sanksi, agak dipukul dikit lah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Pulang ke rumah, lapor orang tua, sama orang tua lapor polisi. Besok konco-konco nih sing ngerokokan iki, lek ngono kita demo aja kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolahnya di demo, coba bayangkan itu. Sampai sedemikian rupanya. Ya, ketika ditimpa keburukan atau kesusahan, dia berkeluh kesah. Wis ngersuloto ae, komplain tok ae. Gitu. Sebaliknya, ayat ke-21. Baca ayat ke-21. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapatkan kebaikan, di sini dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan di antara al-khairu yang dimaksud dalam ayat ini adalah harta yang banyak. Nah, ini cocok nih dengan tema kita istidraj. Ketika kita lagi banyak duit, lagi banyak job, lagi banyak warisan, lagi apa dan sebagainya, manu'a, dia kikir banget. Terus kemudian dia merasa bahwa jangan-jangan Tuhanku ini ridho sama aku. Aku ini memang hamba yang lagi happy. Aku ini hamba yang lagi apa kalau beruntung itu? Hoki. Kayaknya aku ini hoki terus. Ya, duitku akeh terus. Masih aku rodok meler, masih aku kadang boros-boros, duitku sih akeh. Wong tuaku sih sehat, sanguku terus lancar dan sebagainya. Walhasil kayaknya itu toh realitanya seperti itu. Itu realita loh. Aku gak sholat, yo aku iso healing nang di. Kan anak sekarang hobinya healing, hilang. Apa yang hilang? Duitnya, bahkan kadang nyawanya. Kan healing ben opo? Ada tempat wisata terbaru. Di mana? Di pinggir pantai.
Oh iya, ayo kita konten di sana, yuk kita konten gitu. Bikin konten ke sana, seret, pinggir jurang demi untuk dapat spot yang terbaik. Ya, ben gawe pingin follower. Itu kan cuma gawe pingin follower tuh kadang-kadang. Mari ngono kepleset, kejegur, mati. Loh, di Ambulu itu sempat kejadian loh satu kali. Di Malang 2 konten kreator ya orang pengen bikin konten, terus kemudian kecelakaan di tempat lokasi gitu. Di Ambulu satu kali, di Watu Ulo itu terjadi kejadian 1 dan sebagainya. Hilang. Yang hilang uangnya, yang bahkan yang hilang nyawanya dan sebagainya. Satu sisi kita itu sering merasa bahwa dengan adanya harta, dengan adanya berkelimpahan, dengan adanya berkecukupan, dengan urip enak. Nah, kan urip enak itu kan kadang nggak serta merta harta ya. Kadang macam-macam wujudnya. Urip enak. Itu kita malah mikir, sik lah. Iki kok uripku enak ojo-ojo aku iki hoki. Sementara koncoku deloken lah. Ono iku arek-arek eski, deloken eski. Semakin sering sholat, semakin sering ngaji, suka ngono tok ayo uripe dan sebagainya. Misalkan gitu. Ada teman kita yang kayak gitu. Nyinyirnya kayak gitu, nyinyirin kita kayak gitu. Gitu. Nah, akhirnya apa? Itulah yang kemudian awal mula men-trigger, awal mula memantik sifat istidraj. Semakin banyak harta, semakin maksiat, semakin banyak harta lagi, seakan-akan dia tidak dihukum, tidak disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begini, dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama salaf di zaman terdahulu ya, di zaman tabi'in, itu ulamanya para tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan begini, manusia yang mengalami istidraj, dia tidak sadar bahwa dia sedang dikasih hukuman terberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia buta, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang buta. Dia nggak bisa dengar panggilan azan, dia nggak bisa dengar ayat-ayat Allah, tapi dia nggak sadar kalau dia itu nggak dengar. Dia itu sedang dalam fase menuju jurang neraka, tapi dia nggak sadar kalau jalannya itu menuju jurang. Dia merasa happy aja dengan segala. Semakin maksiat semakin sukses, semakin maksiat semakin nikmat dan sebagainya. Dan itu hukuman terberat. Kalau ada seorang hamba, kalau pas lagi rajin sholat, hidupnya enak, tapi pas lagi maksiat, dia dapat hukuman dari Allah, itu boleh jadi teguran. Dan dengan kesusahan itu, dengan ujian itu, dia jadi bertaubat kepada Allah. Itu dia dapat nikmat taubat. Tapi kalau udah ada istidraj dan tidak menyadari keadaannya, semakin maksiat semakin berjaya, semakin maksiat semakin hebat, semakin maksiat semakin sukses, dalam kutip kelihatannya sukses. Boleh jadi dia sedang mengalami, kata Hasan Al-Basri, hukuman terberat. Ya, hukuman atau dosa yang paling berat yang ditimpa oleh seorang hamba. Yaitu apa? Dia tidak sadar bahwa dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ini faka'annahu qol disarah oleh di antara guru kami Al-Habib Nizar bin Husain Al-Idrus. Habib Nizar pernah ngasih perumpamaan kepada kami saat kita jalan-jalan itu, beliau ngasih perumpamaan. Seakan-akan Allah itu wis ogah sama hamba ini. Wah, kok kayak gitu ya karakternya ya? Kok istidraj udah ogah, wis ogah. Sehingga apa? Sengaja enggak dikasih teguran, sengaja enggak dikasih setrum, sinyal-sinyal untuk taubat, sengaja. Udah biar wis aku wis ogah sama hamba ini. Dan itu malah bahaya, itu malah fiksasi, dia ngefikskan untuk menuju ke jurang kecelakaan, ke neraka dan sebagainya. Tapi kalau ditegur sesekali, aku sayang sama hamba ini, tapi kok dia gitu ya, dia maksiat, udah kasih dia ujian, entah anak sakit atau pekerjaan yang tersendat atau ujian yang macam-macam bentuknya. Gak ada yang tahu di antara kita. Tapi dengan ujian itu dia langsung merasa ditampar oleh realitas. Dia merasa sadar, oh iya ya, jangan-jangan karena aku ini bolong sholat nih. Oh iya, jangan-jangan nih karena aku kayak gini nih. Maka itu hamba yang disayang oleh Allah dengan taubat. Gitu. Tapi istidraj seakan-akan dikepatno. Kalau kata bahasa Jawa itu dikepatno itu apa ya? Dikepatno itu wis dikik. Nah, kalau kata anak wis ibaratkan gabung join WAG calon ahli surga. Lek ono anggota WhatsApp grup rodok melar, admin ngingetin, iya Pak ya. Tolong dong yang kondusif, kan gitu kadang-kadang. Atau di japri, bro, ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Ojo terlalu nyindir, ojo terlalu vulgar, nang grup dan sebagainya. Tapi lek wis gak seneng, artinya wis sudah gak rido, udah admin gak usah banyak ngomong, gak usah ditelepon, gak usah di japri, gak usah ditegur, gak usah banyak ngomong. Apa kalau admin
dari grup. Kurang lebih seperti itu. Orang istidraj dia hakikatnya meskipun dohirnya dia kayak merasakan kejayaan, kesuksesan, kekayaan, tapi hakikatnya dia sedang mengalami hukuman yang paling dahsyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu justru semakin jauh dari Allah Subhanahu, di-kick lewat dari WAG calon ahli surga. Di-kick. Apa yang lebih dahsyat daripada hukuman itu? Hukuman miskin sengsara enggak? Ya, saat miskin-miskinnya orang kan masih bisa hidup, ya. Masih bisa hidup lah dan sebagainya. Hukuman mati ya kan minimal merasakan hidup dan sebagainya. Tapi kalau istidraj dan hukumannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih dahsyat mengalami kesengsaraan begitu. Mungkin itu dulu teman-teman prolog yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab biar kita elaborasikan lagi lebih dalam sesuai dengan tagline kita tadi. Seandainya kita tahu lebih dalam, menyelam lebih dalam. Silakan. Saya kembalikan kepada MC. Kalau ada yang pertanyaan langsung silakan. Kalau ada yang via DM juga dibolehkan. Bisa DM di majelisgaul.official atau Ustadz Hudri atau IG-nya Eski. IG-nya Eski ini apa ini kira-kira? Sifaul Qulub gitu toh. Udah pada follow belum? Udah pada follow belum? Ya udah. Ya. Silakan. Monggo kami persilakan. Di sini ada 3 kesempatan untuk bertanya langsung. Monggo yang ingin bertanya dipersilakan. Dapat hadiah tiket haji 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menasihati teman yang selalu membawa nama Allah dalam hubungan pacarannya? Oke, saya izin ini dulu ya, sambil nunggu yang lain, sambil nunggu pertanyaan yang lain, kita jawab ini dulu dari gak tahu ini, saya gak tahu bahasa Korea ini, masalahnya akunnya akun Korea ini, akun second ini biasanya ini, biasanya ngono arek-arek, mohon izin Pak Ustadz, Pak Takmir, kadang anak zaman sekarang tuh kalau akun aslinya, nomor aslinya itu santun-santun, nggih siap gitu, siap, nggih matur nuwun. Tapi akun secondnya barbar arek-arek gitu. Ya saya seneng ngehujat itu ini akun second gitu biasanya sing ngehujat. Ada Ustaz itu akun saya khusus buzzer apa bagian ngehujat itu wis akun second. Ya. Izin bertanya bagaimana menasihati teman yang selalu membawa nama-nama Allah dalam hubungan pacaran. Contohnya apa? Sebelum janjian kita awali dengan bismillah. Setelah perpisahan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Saiki pertanyaanku ngene, kok gak pas ketemuan iku maca ta'awuz dhisik ngono lho, maca ta'awuz dhisik. Oke, gini teman-teman, gini kita urai ya, kita harus mengurai. Kita harus fair, kita harus adil ya. Gak boleh kita engko ngene, aku malas dilakukan ustaz. Mesti ustaz jawabannya apa? Haram dan sebagainya. Wis apalah wis jawabannya. Itu kayak jawaban template para ustaz ya enggak? Mesti haram ya, mesti haramin dan sebagainya. Enggak gini. Kalau itu udahlah, udah ada yang bahas itu. Izinkan saya lewat pendekatan logis. Yuk kita coba kupas. Gini teman-teman. Seorang laki-laki cenderung pada perempuan atau seorang perempuan cenderung pada laki-laki itu sifat manusiawi atau bukan? Kok ngerti sampean? Ya karena manusia dan merasakannya gitu kan ya. Laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Justru yang aneh itu kalau laki-laki cenderung pada, atau zaman sekarang enggak, macam-macam kan. Laki-laki menikahi anime. Ada loh, ada menikahi anime. Dasar wibu gitu. Wibu. Laki-laki perempuan menikahi AI. Karena perempuan kan gampang baper tuh, sakit hati saya Ustaz, di ghosting terus sama cowok-cowok itu. Griamang itu banyak buaya-buayanya itu Ustaz. Misalkan gitu misal. Akhirnya karena capek di ghosting, udah saya tak ngeprom di AI. Hey AI, saya mau cowok yang ganteng kayak Kim Jong Un. Terus kemudian putih kayak orang-orang opa-opa Korea, tapi dia setia, gak gampang selingkuh, gak nyapa cewek lain, uangnya banyak, loyal, enggak apa kalau bahasa pelit itu zaman sekarang pelit, enggak mau kondo,
suka nraktir, dia nggak punya selingkuhan, terus dia juga bahkan ngeblokir semua nomor cewek-cewek lain dan sebagainya gitu. Akhirnya munculkan seret gitu. Siapa? Iblis gitu. Maksudnya itu guyonan bahwa nggak ada kayak gitu, nggak ada yang seperfect atau sesempurna itu. Akhirnya apa? Perempuan nikah sama AI, laki-laki nikah sama bantal yang ada gambarnya wibu apa anim-anim gitu itu. Ada loh itu. Bahkan seseorang laki-laki nikah sama jin. Nikah sama jin. Ya jinnya nggak datang ke KUA, enggak. Tapi ya ritual-ritual gitu dan sebagainya. Macam-macam. Nah, padahal fitrah insani, manusia itu punya yang namanya gharizatun nau. Manusia itu punya ghariza, punya kecenderungan yang itu sudah by setting. Yang nyiptakan kecenderungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Wis iku gowan lahir kabeh menungso. Bawaan lahir. Justru kalau Anda merasakan itu selamat, Anda manusia normal. Itu dulu tuh, itu poin yang pertama. Jadi gak serta-merta haram ya. Berarti Ustaz boleh dong pacaran, tenang dulu, sabar. Itu dulu. Itu satu itu fitrah insani. Poin yang nomor 2, masalahnya kita ini manusia, bukan kucing. Iya Pak ya? Kalau kucing, wis gak perlu nang KUA, gak perlu marani waline, gak perlu nang bapak ibu, gak perlu nang keluargane, langsung embat itu kok kucing. Tapi kalau kita manusia, ada norma, ada tata aturan yang melingkupi kehidupan kita. Gini mboten? Ya, makanya manusia ada aturannya. Suka sih suka, kecenderungan sih kecenderungan. Tapi Islam ini hadir bawa seperangkat syariat, diantaranya munakahat. Ya, kalau memang suka, datangi bapaknya, katakan dengan gentle gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu pengalaman saya pribadi kalau boleh cerita, saya nikah umur 21. Saya dulu masih semester 6 di UNED, di FKIP UNED, saya masih semester 6. Itu saya udah nikah. Saya bilang ke ibu saya, "Bu, saya mau nikah." "Apa? Jangan macam-macam." Bilang gitu. "Enggak, Bu, satu macam saja." Enggak macam kan, jangan macam-macam, enggak kok, satu macam saja. Kowe iki sik kuliah, durung duwe kerjaan tetap, durung duwe gaji tetap, engko anak mbek bojomu kabeh mbok kei mangan opo dan sebagainya. Bu, tenang. Saya ini punya bos. Yang seandainya bos saya ini kaya luar biasa. Kayanya enggak karu-karuan. Seandainya semua orang di Indonesia minta duit ke bos saya, gak kira entek duitnya bosku. Sopo nak bosmu nak? Wallahu ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Anakku nang rabi. Ternyata waktu itu saya juga ragu. Iki tenanan enggak ya, ngomong enggak nang bapak ibu ya dan sebagainya. Tapi daripada macam-macam wis mending nikah aja. Dan ternyata benar setelah menikah waktu itu masih semester 6, akad masih usia 21 tahun, ternyata benar harga beras tidak semurah harga beras tidak semurah harga cinta. Tapi walhasil karena kita orang laki-laki ya, kita akhirnya terpaksa mengupgrade diri. Kita terpaksa berprestasi, kita terpaksa untuk istilahnya banting tulang dan sebagainya. Walhasil masih hidup sampai hari ini. Jadi satu, cinta kepada lawan jenis itu fitrah insani. Tapi ingat, 2, kita sebagai manusia punya tata aturan, punya norma gitu. Nah, jadi ya jangan sampai kemudian menabrak norma itu. Nah, apalagi bawa nama Allah dalam hubungan pacaran. Gitu. Engko pas opening ini, pas kemudian awalnya sih suka sama fulan. Tapi karena si fulan mulai membosankan dan jarang ngasih kabar, akhirnya dia membuka pintu juga kepada fulan B. Tadi fulan A, ini fulan B. Terus kemudian ditegur, "Loh, kamu kok selingkuh?" dan sebagainya. Enggak, ini kan fikihnya ini ta'addud. Fikih poligami dan sebagainya. Enggak, itu mah modus ya. Bedakan antara yang tulus sama yang modus gitu. Yang tulus baik itu akal maupun hatinya termasuk hawa nafsunya, dia benar-benar tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang modus dia ngakali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk diantaranya bawa nama Allah. Udah gini, lek salah aja wis, ojo gowo-gowo Islam. Engko pas ojo jadi koyok mau. Jangan-jangan jadi kayak kita tadi. Ikan tadi frustasi ke laut gara-gara orang yang buang. Jangan-jangan adik-adik angkatan kita, junior kita
wis elek pandangannya terhadap Islam gara-gara sapa? Gara-gara kita ini sing macam-macam ono zaman sekarang ini ya dan sebagainya. Jadi itu teman-teman, mending salah aja, yang bagus aja. Saran saya buat pemilik akun ini, ini kayaknya akunnya perempuan ya, kalau dilihat dari ini akunnya perempuan. Saran saya, Anda sampaikan kepada teman Anda atau kepada calon Anda itu, sampaikan bahwa kalau memang benar-benar cinta, katakan cinta pada bapakku. Pada bapaknya yang ngomong. Ustaz, tapi kan belum cukup umur dan sebagainya. Ya minimal inden. Bukan inden ya. Enggak, itu kalau dalam bahasa fikih namanya khitobah. Khitbah. Ustaz, ya apa ya? Dilema kita. Saya udah ada rasa sama dia juga udah rasa sama saya. Tapi engkau nunggu nanti kalau kita nggak hubungan dulu nanti kita pedot. Nanti dia diambil sama yang lain. Akhirnya apa? Ya kita hubungan tipis-tipis lah, tipis-tipis. Gitu. Enggak, lebih mulia daripada itu, mending kita datang ke orang tuanya. Ya bahasa kasar itu bahasa kasar, rodok kasar ya, inden itu mau. Tapi bahasa fikihnya itu khitbah. Antum jenengan tahu ada ustadz namanya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, beliau itu kuliahnya di Libya. Berapa tahun? Lebih dari 7 tahun. Beliau udah menghitbah calon istrinya dan kemudian ditinggal. Hitbah itu gini, kita ngomong kepada bapak si perempuan ini, Pak, saya tertarik sama putri jenengan dan sebagainya, izinkan. Tapi saya masih studi Pak, gini gitu. 7 tahun, akhirnya beliau tinggal dan nggak ngapa-ngapain. Selama 7 tahun itu nggak cetan, nggak apa dan sebagainya. Gitu. Walhasil selesai studinya, pulang langsung nikah, sesuai menepati janji sesuai dengan khitbah awalnya tadi itu dan sebagainya. Coba 7 tahun yang indah, coba bayangkan. Kalau memang jodohnya gak kira nang di. Tapi lek wis duduk jodohe, masih wis sebagainya, udah gak bakal jadi dan sebagainya. Gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana cara meminta perlindungan dari istidrat? Adakah doa khusus atau amalan khusus atau muhasabah yang tertentu yang dianjurkan? Oh, mic-nya ada 2 ya, pakai yang mic itu aja. Oke, ini pertanyaannya ini istimewa ya. Pertanyaannya, ada nggak amalan khusus untuk terhindar dari dosa istidraj sesuai dengan tema kita pada malam hari ini? Ya jelas ada. Inilah indahnya Islam. Islam itu semua hal, semua problematika itu ada solusinya di dalam Islam. Dan solusinya pun syamilan wa kamilan, menyeluruh dan sempurna. Solusi amalan doa ada. Solusi af'al itu perbuatan, aktivitas real ada. Solusi ilmiah ada dan semuanya itu tercover dalam peri kehidupan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kupas sekarang solusinya dulu. Yang paling gampang dulu amalan, ya, amalan. Yang pertama amalan doa. Yang saya pernah dapat dari Al Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al Hamid. Habib Ali ini adalah ulama kelahiran Bondowoso, tapi beliau dapat istri orang Malaysia sehingga kemudian beliau berkarir di Malaysia, sekarang tinggalnya di Malaysia dan jadi dai paling populer di Malaysia, orang Bondowoso, Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al Hamid. Nah, waktu itu beliau datang ke Habib Soleh Tanggul, kita bagian nyupiri. Selama perjalanan itu banyak ngomong, di antaranya saya dikasih amalan tentang terhindar dari istidraj tadi itu. Apa? Kata beliau, ngapain kita susah-susah doa? Habib Soleh itu punya satu amalan sholawat namanya sholawat mansub. Dan sholawat mansub itu bisa menghindarkan kita dari sakit hati. Di antara sakit hati itu ya kecewa, ya marah-marah, termasuk istidraj. Istidraj itu dosa apa? Dosa amal, dosa hati. Gitu. Gimana lafadznya? Coba ikutin setelah saya ya. Sebagaimana saya dapatkan dari Habib Ali, saya ajarkan kepada semuanya. Itu sanadnya begitu. Saya ikuti setelah saya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya, jadi sebagaimana saya dapat
saya juga sharekan sebagaimana saya dapat itu. Nah, itu diantara doa untuk kemudian doa yang mengandung wasilah sholawat. Nah, kita kalau doa sendiri kan ya kita sebagai hamba Allah, cuman kan kita makomnya kurang gitu. Tapi kalau kita doa bawa Nabi Muhammad, kita doa bertawasul dengan Nabi Muhammad, ya masa Allah nolak Nabi Muhammad gitu. Jadi kita dekingan Nabi Muhammad. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Nah, di antaranya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takbiru biha dzunub. Ya Allah, dengan sholawat ini, dengan doa ini aku pengen ampuni dosa-dosaku. Wa tuslihu bihal qulub, dan perbaikilah kondisi hatiku. Wa talinu bihas su'ub, dan apa-apa yang mencengkeramku, baik itu kesulitan, kesusahan, baik itu duniawi maupun tipu daya dan sebagainya, bebaskan ya Allah, lepaskan aku dari itu semua, escape dari itu semua. Nah, dan sebagainya. Jadi itu doa yang insya Allah manjur untuk menghindari istijab. Tapi ingat, doa tok tanpa kesadaran akal, kesadaran hati dan amal nyata itu hoax, ya Pak ya. Doa pakai banyak kali lafadznya diucapkan, tapi tidak diiringi dengan kesadaran ilmiah dan juga kebersihan hati dan amaliyah nyata, itu percuma gitu. Nah, maka kita kalau tadi kan secara amaliyah lafaz doa ya. Sekarang amaliyah nyatanya apa? Satu, sering-sering datang ke majelis ilmu, sering-sering ziarah kubur juga. Kenapa? Di majelis ilmu, di khutbah Jumat, di majelis-majelis yang semacam ini, kita kan terus nanti diingatkan terus, di reminder terus kan. Sehingga yang sebelumnya kita sempat lalai jadi ingat. Yang sebelumnya kita terpreset jadi on track kembali, on the track kembali gitu. Nah, jangan bosan-bosan dengar nasihat kebaikan. Nah, itu sehingga apa, akal kita yang sebelumnya sempat error terus repair kembali, error repair lagi dan sebagainya. Yang kenapa kok juga yang kedua ziarah kubur? Iya, karena ziarah kubur itu zikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Wah, aku duit sih akeh. Tapi saake-ake duitku, sak gampang-gampangnya hidupku, sak enak-enak uripku, kan maring ini tetap jadi penghuni kubur. Jadi kita menjadi teringatkan kembali. Gitu. Jadi buat apa sih istidraj? Buat apa aku tetap membanggakan kesuksesan, kejayaan, tapi lek maksiat terus, toh engko ending-endingnya jadi mayat dan sebagainya. Itu untuk melembutkan hati. Jangan bosan-bosan datang ke majelis ilmu, jangan bosan-bosan ziarah kubur. Agar apa? Agar hati kita itu hidup, menyala bosku. Jadi bukan cuma bosnya tok yang menyala, hatinya juga itu loh. Menyala hatiku gitu. Ada wallahu a'lam. Tadi di sini ada pertanyaan dari DM-an Ustaz. Izin bertanya, katanya kalau ada teman yang membuat stiker aib kita, gimana hukumnya Ustaz? Atas nama Dinar, pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apa hukumnya teman bikin stiker aib kita? Apalagi sekarang kan aplikasi bikin stiker tuh gampang ya. Misalnya gini, pas lagi panitia, terus kesel kan, wis kadung jagongan, terus turu, wah iki ono bocil ngorok iki, foto pas ngorok. Engko pas disimpen diedit lewat aplikasi, seret gitu. Engko pas ono komenan opo nang grup, ah iki tokno komenane, seret gitu ya. Kadang itu posisi-posisi aib, pas ngiler, pas ngorok, pas apa lagi? Pokoknya sing elek-elek gitu. Niatnya sih bukan untuk menjelekkan, tapi niatnya adalah untuk senang-senangan aja, untuk seru-seruan, untuk jail dan sebagainya. Tapi hati-hati. Gini teman-teman, kadang lek wis akrab itu kan ya gak gampang sakit hati ya. Kadang lek wis akrab itu kadang ilo-iloan terus apa meneh dan sebagainya wis gayeng lah, sudah gayeng banget gitu. Tapi ingat, ada dalam Quran surat Al-Hujurat disebutkan wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu sampai merendahkan harkat martabat satu sama lain gitu. Seru sih seru-seruan, jail sih jail aja. Tapi keseruan yang jangan sampai merendahkan harkat dan martabat. Mungkin bagi Anda yang bestian itu biasa Tuhan. Anak zaman now. Itu kan biasa, cuman apa ya? Gawe seru-seruan tok, gak niat melecehkan, tidak niat merendahkan, enggak. Bagi Anda yang berbestian, oke. Tapi gimana kalau stiker itu bocor atau mungkin keluar dari circle Anda? Ya apa? Wong-wong delok liya. Pas ngene pasan. Pas stiker iku bocor nang calon bojone iki, arek iku. Lho. Iki kok calon bojoku kok ngorokan wis gak sida, wis batal wis, coba bayangkan. Dari sekedar mainan stiker Anda membatalkan
pernikahan seseorang. Ini contoh. Atau bisnis. Ada orang lagi mau komitmen bisnis, mau deal-dealan ya, hampir deal, udah sepakat, hampir deal. Tapi kok delok, mungkin bagi Anda yang bestie itu biasa, tapi bagi orang luar, the outsiders, dia nampak, loh, wah gak berintegritas ini. Gak berintegritas. Wis batal no. Anda menggagalkan bisnis orang. Ya bayangkan. Enggak kok Ustaz, tapi ini internal grup tok. Siapa yang tahu hati masing-masing orang di internal grup itu? Pernah enggak ada isi WA atau isi chat atau stiker yang bocor dari WhatsApp grup yang kita anggap bestie, bocor kemana-mana? Pernah enggak? Banyak kejadian kayak gitu. Jadi kalau menurut saya seru aja. Jail aja. Ya guyon sama teman. Tapi jangan sampai sesuai dengan himbauan Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat, jangan sampai merendahkan harkat dan martabat. Ya gak apa-apa gawe stiker, tapi sing apik lah, sing keren, sing sekiranya masih menjaga harkat dan martabat teman kita, begitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Monggo pertanyaan selanjutnya yang secara offline. Yang tanya dapat hadiah. Nggih, 1 unit mobil Fortuner. ngapain 6 dealer. Enggak, ente jeplak aja gong kok kemudian ditagih. Amplop isi uang, Ustaz. Asli itu. Asli. Enggak hoax. Endi coba. Oh, langsung dia. Tiket Dubai. Monggo yang bertanya silakan maju ke depan. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya ngapunten Ustaz. Siap. Karena teman-teman sudah kenal saya, jadi tidak perlu perkenalan. Woi, terkenal banget ya. Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan saya seperti ini Ustaz. Sejauh mana sih pemahaman ataupun kayak apa yang kita lakukan itu masuk ke dalam istidroj, okay? Apalagi kita yang Gen Z ini kayak apa yang kita lakukan itu semuanya mungkin hampir masuknya ke istidroj ya teman-teman ya. Nah itu okay. Sejauh mana untuk kita mengkalkulasi ataupun menilai ataupun kayak memahami itu. Terus kemudian yang paling mungkin menjadi di benak saya itu apa tujuan Allah menciptakan ataupun kayak mengadakan istidroj ini gitu. Acara istidroj ini buat apa sih gitu? Kayak event nah. Iya, kayak maksudnya itu kayak kenapa harus untuk diadakan ataupun kayak harus adanya istidroj di muka bumi ini? Iya, di muka bumi ini. Kurang lebih seperti itu mungkin. Siap. Terima kasih. Tapi ini dapat hadiah dong, Terima kasih. Nanti terus. Baik panitia kan nggak dapat hadiah panitia. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Ya, menarik. Ini pertanyaan menarik. Mas siapa tadi namanya? Mas Heru. Oh, Mas Heru. Ini menarik sekali. Pertanyaan menarik sekali. Yang beliau tanyakan ini makoyis. Makoyis itu standar. Standar apa sih yang bisa kita gunakan, kita pakai untuk menentukan apakah saya atau siapa itu adalah kena istidroj atau enggak? Itu makoyis. Ini menarik nih. Dan kebetulan saya dapat bocoran kunci langsung tentang ajaran Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saya dulu alumni Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Saya dapat dari Gus Ivan. Gus Ivan itu cucunya beliau dari pihak ibu. Jadi cicitnya Gus Ivan Asy'ari, ponaannya Gus Dur. Tentang ini tadi makoyis, tentang standarisasi kapan kita itu teranggap atau termasuk terkategori istidroj atau bukan. Nah, makoyis itu standarisasi lah, SOP lah. Jadi lek kita wis kena standar-standar iki, wah iya ojo aku iki istidroj. Tapi lek kita tidak terkena dari ini makoyis ini, berarti masih aman gitu. Poin yang pertama, makoyis yang jelas tidak bisa ditawar-tawar. Iki wis fix. Bahkan dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini masuk ats-tsawabit. Ats-tsawabit itu dari kata sabit. Sesuatu yang gak bisa diotak-atik. Ini sesuatu yang gak bisa diotak-atik. Mungkin yang lain-lain bisa diotak-atik lah. Tahlilan yang di Arab tidak ada, di zaman Nabi tidak ada. Kalau sekarang bolehlah diadakan. Karena kan untuk ngumpulin orang bagus-bagus. Iku sih mutaghayyirot.
Mutaghayyir itu sesuatu yang masih bisa dimodif. Sesuatu yang masih bisa ditaghir, berubah. Zaman dulu nggak ada maulidan, zaman sekarang ada maulidan, itu masih sah, masih boleh untuk diadakan. Tapi lek wis poin yang pertama ini yang mau saya jelasin itu ats-tsawabit. Masuk hal-hal yang udah fix, gak bisa dikotak-atik. Sampai saking pentingnya standar nomor 1 ini. Tapi jamnya entek ya apa ya? Lanjutnya pun terus ya. Poin nomor 1 adalah hukum syara', syariat agama. Lek wis ninggalno iku dan makin joyo, makin berjaya, semakin gak sholat. Contoh syariat agama kan sholat. Semakin gak sholat, semakin sugih. Semakin gak sholat, semakin karir gampang. Semakin gak sholat, cewek-cewek podo nekani kabeh sih. Misalkan gitu. Itu jelas. Itu wis gak usah tafsiran liya-liya wis istidraj. Contoh bertentangan dengan adidus syari', bertentangan dengan syariat, tapi justru makin sukses, makin jaya. Semakin ngapusi, semakin bojo, semakin berdusta, kadzab, semakin sukses. Nah, semakin bojo, semakin sukses. Semakin bojo, semakin kaya. Udah, itu bagian dari istidraj. Ya, poin nomor 1 itu melanggar hukum syariat. Itu patokan yang jelas. Artinya bukan berdasarkan perasaan, bukan masalah baper-baperan, bukan masalah dzon, bukan masalah prasangka, tapi udah fix melanggar syariat dan semakin sukses. Itu berarti istidraj. Solusinya apa? Ya kembali kepada syariat. Tapi aku kadung kaya, aku sempat gak sholat lama dan semakin kaya. Wah, iki wis kadung istidraj iki. Ya apa solusinya? Ya semakin kembali kepada syariat. Yang sebelumnya gak sholat, berarti semakin sholat. Yang sebelumnya melanggar syariatnya dengan cara bujuk atau berdusta, berarti ya dianui dengan kejujuran dan sebagainya kayak gitu. Solusinya kembali kepada hukum syariat. Yang kedua, patokan yang kedua, dohir kita semakin berjaya, batin kita semakin sengsara. Dohirnya koyok berjaya, mobil makin bagus, rumah makin tingkat, tapi kok isine oma kok bengkerengan terus gitu, kok tukaran terus, masuk cuman masalah sandal, wis kape pegatan neng pengadilan agama, cuman masalah sandal, terus waduh kayak gitu, dohir semakin berjaya, batin semakin sengsara. Koyok wis tukaran toh, koyok wis gak tenang aja hati dan sebagainya. Itu alamatun istidraj, bagian atau tanda dari istidraj. Nah kalau ini memang masih masih apa istilahnya ya? Ojo-ojo enggak, masih dzonni tadi itu. Tapi kalau yang poin yang pertama, melanggar hukum syariat itu udah patokannya jelas. Hukum syariat kan poin-poinnya jelas, harus sholat, bayar zakat, kalau udah sampai nasabnya, terus kemudian udah jelas semua. Nah, kalau yang kedua itu kalau kok hatiku malah enggak tenang saat kondisiku semakin berjaya, itu alamatun istidraj. Solusinya apa? Poin yang nomor 2, solusinya apa? Saya dapat resep dari Habib Nizar Tanggul ya, Habib Nizar bin Husni al-Idrus. Apa? Sering-seringlah berkumpul, ta'alluq, menyambung hati dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Gitu. Dengan begitu apa? Kegalauan kita, rasa apa kita jadi terurai. Sering-seringlah berta'alluq, menyambung hubungan baik, atau kemudian saling curhat atau sharing dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Dengan begitu apa? Sumpeknya hati kita, problematika kita jadi terurai. Terurainya dengan ilmu, bil ilmi wal adab, bukan bil gosip. Kalau kita ngersulo, kalau kita komplain sama orang yang awam dan sebagainya, nanti aku ya podo ngono pisan dan sebagainya. Tidak mensolusi masalah. Tapi kalau ta'aluk sama para ulama, itu mensolusi dengan tuntunan agama gitu. Jadi lebih tersolusi gitu. Jadi sementara 2 poin itu, parameter atau standarisasi atau makoyis bahasa Arabnya, kita masuk istidraj atau bukan. 1, saat melanggar hukum syariat semakin berjaya. Yang kedua, dohir semakin berjaya, batin semakin sengsara. Gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz telah dijawab pertanyaan tersebut. Karena waktu telah habis, pertanyaannya saya tutup. Saya sebagai MC mohon maaf
jika ada salah kata dan salah pembicaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ada sesi foto bersama Ustaz.